Tiga anak diberi tugas untuk mengantarkan trofi milik kepala sekolah ke ruangannya. Namun, saat itu, anak yang memegang trofi terpleset dan trofi tersebut terlempar ke udara. Untungnya guru olahraga ada sindikat situ dan berhasil menangkap kotak trofi sebelum jatuh. Kalau tidak, trofi pasti sudah hancur. Anak-anak mulai bertepuk tangan untuk merayakan aksi heroik guru tersebut. Mereka begitu asik bertepuk tangan hingga tidak menyadari bahwa trofi itu jatuh. Saat mereka melihat ke bawah, trofi itu sudah pecah menjadi 4 bagian. Ketiga teman itu menjadi panik karena jika kepala sekolah mengetahuinya, mereka bertiga bisa dikeluarkan dari sekolah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, salah satu dari mereka teringat akan seorang kakek dua yang mungkin bisa membantu mereka. Anak-anak itu memohon kepada kakek tersebut dan kakek itu mulai memperbaiki trofi. Anak-anak itu menutup mata mereka sejenak sambil berharap. Namun ketika trofi itu selesai diperbaiki, bentuknya malah berubah total. Ketiga teman itu pun terkejut. Kemudian salah satu dari mereka melihat alamat toko di kotak trofi, tempat trofi itu dibeli. Mereka bertiga segera pergi ke toko tersebut. Di sana, mereka menemukan trofi yang sama dan menjadi sangat gembira. Tetapi harga trofi itu lebih dari $1.000 dan mereka tidak mampu membelinya. Dengan sedih mereka mulai berjalan pergi. Namun salah satu anak mengatakan bahwa dia akan menggunakan uang biaya pendaftarnya untuk membeli trofi tersebut. Mereka kembali lagi ke toko, tetapi ketika mereka meminta trofi itu, si penjaga toko mengatakan bahwa trofi itu sudah dibeli oleh seorang wanita. Ketika teman itu lalu berlari mengejar wanita tersebut dan memohon agar trofi itu diberikan kepada mereka. Namun wanita itu menolak. Kemudian ketika anak itu mulai menangis dan berkata bahwa mereka sangat membutuhkan trofi itu. Melihat mereka menangis, wanita itu merasa iba dan akhirnya memberikan trofi tersebut kepada mereka. Namun ternyata trofi itu adalah barang bekas. Trofi itu sebelumnya telah dijual ke toko oleh orang lain. Akhirnya ketiga teman itu memutuskan untuk jujur kepada kepala sekolah dan mengakui kesalahan mereka. Namun kepala sekolah sudah tahu bahwa itu bukan kesalahan mereka karena sebenarnya dia sendiri yang telah memecahkan trofi itu sebelumnya dan memasukkan potongan-potongannya ke dalam kotak. Salah satu anak bertanya, "Kenapa Bapak tidak bilang sejak awal?"